Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ewan Ahmad Fauzi. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan patologi klinik veteriner dengan tema urinalisis ya, untuk mengevaluasi fungsi ginjal. Ini merupakan materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait uji serologi ya. Pada hari ini kita akan bahas lebih mengenai urinnya ya, yang nanti kita analisa dan menemukan kelainan-kelainan yang nanti hubungannya dengan fungsi ginjal. Baik, kemudian untuk hari ini presentasi saya ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu tentang fisiologi pembentukan urin secara sekilas ya. Kemudian yang kedua koleksi sampel urin, metode-metode koleksi samplingnya ya. Kemudian yang ketiga terkait urinalisis, pemeriksaannya apa aja nanti yang diperiksakan. Kemudian interpretasi hasil dan ada beberapa case study ya. Ini fisiologi ginjal seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ginjal itu merupakan suatu fungsional dari organ di dalam tubuh kita yang mana dia tersusun atas korteks dan medula, dan unit fungsional ginjal itu disebut sebagai nefron ya. Ini yang mana dia merupakan salah satu bagian ya di dalam ginjal, dan kebanyakan nefron ini lokasinya ada di korteks ya. Kemudian fungsi dari ginjal itu dia untuk mempertahankan homeostasis dari tubuh ya. Dimana apabila terjadi penurunan fungsi ginjal itu menyebabkan tingginya angka morbiditas dan mortalitas pada manusia maupun hewan ya. Terlebih kalau di hewan memang ada beberapa faktor predisposisi seperti anatomi juga bisa pengaruh sehingga angka kematian atau kesakitan pada hewan khususnya kaitan sama ginjal itu biasanya akan lebih meningkat ya. Nah, ini kemarin kita udah bahas juga di dalam proses fisiologi ginjal itu ada namanya ekskresi, yang mana ekskresi ini merupakan hasil dari filtrasi ditambah sekresi dikurangi reabsorpsi. Ya, di filtrasi itu terjadi di glomerulus, sekresi itu bisa di tubulus, baik itu tubulus contus proximal maupun distal, sedangkan reabsorpsi itu bisa terjadi di tubulus juga ya. Oke, ini adalah salah satu contoh proses pembentukan urin. Baik, kita lihat dulu video pembentukan ini urin ya di dalam tubuh manusia. Ini saya ambilkan dari manusia ya. Urine is formed by 3 processes in the nephron, the functional part of the kidney. In glomerular filtration, the glomerulus filters water and certain dissolved substances from the plasma of the blood. This results in increased blood pressure, which forces the plasma-like fluid from the blood into Bowman's capsule and then into the tubules. The fluid or filtrate include many positive and negative ions of many elements. The filtrate does not have any proteins or red blood cells, which are too large to pass through the capillary membrane. In tubular reabsorption, substances are transported out of the tubules and back into the blood of the peritubular capillaries. Reabsorption takes place in the proximal tubule, loop of Henle, and distal tubule. The major part of reabsorption occurs in the proximal tubule. About 15% of water is reabsorbed back into the bloodstream. The process is regulated by the hormones vasopressin and aldosterone. In tubular secretion, substances move from the plasma in the peritubular capillaries back into the filtrate in the renal tubules. The proximal tubule secretes creatinine and histamine, and the distal tubule and collecting duct secrete potassium into the filtrate. All the tubules actively secrete hydrogen ions to regulate the pH of the body fluids. The filtrate is now urine. Urine is about 95% water with a balanced urea, uric acid, amino acids, and electrolytes. The daily production is about 0.6 to 2.5 liters per day. Urine production below 30 milliliters per hour indicates possible kidney failure. Baik, itu adalah salah satu contoh video proses pembentukan urin ya.
Jadi nanti komposisi urin itu dia tersusun atas air ya 96%. Ya, di sini sekitar 96%. Ya, sisanya adalah bahan-bahan terlarut ya, ada organik, kemudian ada yang inorganik ya. Biasanya dia tersusun atas elektrolit ya, natrium, kalium, kemudian klorida, magnesium, amonium, fosfor dan sulfat dan komponen-komponen seluler lain. Yang ini memang biasanya akan ditemukan dalam normal ya di dalam urin, tapi dalam jumlah atau komposisi yang sedikit ya. Ada juga nanti beberapa hal yang perlu kita garis bawahi apabila menemukan beberapa hal-hal yang abnormal seperti sel-sel darah itu atau bakteri, jamur dan sebagainya itu bisa dilanjutkan ke uji sedimentasi. Oke, apa sih manfaat penggunaan atau kegunaan dari urinalysis? Baik, adapun manfaat atau kegunaan dari urinalysis itu yang bisa kita ambil manfaatnya pertama adalah untuk tes screening ya. Kemudian yang kedua bisa juga untuk dilakukan mengetahui status patologi dari ginjal ya. Kemudian yang ketiga mengevaluasi pengobatan ya. Jadi pertama tes screening. Tes screening ini merupakan tahap awal untuk mengevaluasi memang ada beberapa penyakit ya. Jadi kita evaluasi fungsi ginjal bisa dengan urinalisis secara global. Kemudian apabila ada kaitannya dengan kelainan pada fungsi ginjal, itu patologi, misalkan ada patologi ginjal, misalkan kaitannya mungkin ada kelainan pada glomerulus, glomerulonefritis, nefritis interstitialis, atau pyelonefritis pada pelvis renalis itu bisa bisa timbul kelainan juga pada saat urinalisis. Dan ini juga tidak kalah pentingnya dengan evaluasi pengobatan ya, untuk apakah pengobatan yang kita berikan itu sudah ada feedback positif atau bahkan mungkin bisa aja feedback yang negatif ya. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang topik yang kedua. Ini adalah cara atau metode sampling urin ya pada pet animal ya. Ini memang satu bahasan yang cukup menarik ya karena koleksi sampling urin ini termasuk sulit juga ya di dalam uh, pengambilannya ya di hewan ya. Nah, untuk metode sampling urin yang bisa kita lakukan itu ada dua ya. Yang pertama itu dengan metode manual, yang kedua itu dengan metode sistosintesis. Ya. Nah, manual ini tanpa kita melakukan suntik-suntikan ya. Jadi manual ini nanti bisa disesuaikan juga dengan peralatan yang kita punya ya. Bisa koleksi langsung di lewat cup ya, atau mungkin pakai tray atau pad yang mungkin dia tidak menyerap urin tadi ya. Di kucing memang sudah beberapa tersedia ya, tersedia beberapa seperti litter box ya, litter box yang memang dia tidak menyerap cairan ya, mana urinasinya itu akan ngumpul jadi satu dan itu bisa kita koleksi. Nah, ini yang teknik yang kedua, sistosintesis. Sistosintesis itu sendiri bisa dilaksanakan dengan dua metode ya. Yang pertama dia dengan standing dan lateral approach. Jadi kita mempalpasi VU-nya si kucing ya, kemudian ditusuk di area yang kita sudah tandai bahwa itu adalah vesika urinaria. Kemudian bisa juga dengan dorsal recumbency approach ya. Jadi hewannya diterlentangkan ya, terlentangkan kemudian kita palpasi, kita expose vesika urinaria kemudian kita lakukan uh, kita lakukan fungsi ya, pengambilan cairan. Baik, ini yang teknik kedua, yang pertama tadi, mohon maaf. Jadi ini metode sampling. Ini contoh-contoh ya. Dengan ini kita pada saat dia urinasi kita aja jalan, kita langsung tampung, bisa menggunakan tray atau di beberapa marketplace sudah tersedia bentukan cawan seperti ini yang langsung terhubung dengan tabungnya ya, sehingga nanti kalau udah dapat koleksi urinnya, itu kita bisa langsung ditutup. Ini bisa juga pakai cawan sederhana seperti ini dan di beberapa yang saya lihat di internet sudah tersedia juga seperti tongkat ya, yang mana apabila hewan jajah jalan sewaktu-waktu dia urinasi kita bisa langsung tidak tidak kena tangan ya gitu ya. Bisa menggunakan tongkat ini dan mana di ujung tongkat ini dia punya celah yang nanti bisa kita pada saat kita tuang ke wadah ini bisa lebih lebih gampang, lebih mudah ya. Jadi ini tahapan proses dari pengambilan urinasi ya.
Jadi cuci tangan, buka wadah. Ya, biasanya memang idealnya kalau untuk penampung urin itu dia mulutnya yang di sini ya, mulut dari tabungnya dia cukup lebar. Nah, biasanya untuk pengambilan juga yang flushing yang pertama itu dibuang. Nanti kalau sudah beberapa detik kita baru koleksi. Tujuannya apa? Supaya mungkin sperma atau kotoran yang ada di uretra itu terflushing dulu sehingga tidak mengganggu hasil pemeriksaan. Setelah itu nanti kita dapatkan sampel urin seperti ini, ditutup dengan wadahnya yang asli, kemudian dikasih label kapan koleksi urinnya, tanggal dan waktunya, jamnya dia dituliskan. Kemudian jangan lupa juga nama pasien. Ini adalah metode sistosintesis ya. Jadi dipalpasi itu bisa dibantu, ada yang handling, ada juga yang meraba. Setelah itu nanti area yang kita tusukkan ya seperti ini, dia agak sedikit miring. Tujuannya miring ini supaya nanti bekas dari tusukan itu dia bisa langsung menutup ya, langsung menutup. Jadi pada tegak lurus seperti ini, memang disarankan langsung agak miring seperti ini. Memang kita tahu sendiri bahwa vesika urinaria dia tersusun atas muskulus yang cukup tipis ya. Ini juga, ini contohnya dia ngambil eh, dengan bagian ventralnya ya, bagian ventral dengan posisi rebah dorsal ya, atau kadang juga dibantu dengan menggunakan ini probe dari USG ya, sehingga lebih aman ya, tidak menusuk ke area-area yang lain. Kemudian ini macam-macam sampel urin ya, ada 4 ya. Pertama ini adalah urin sewaktu ya, urin yang diambil pada suatu waktu yang tidak ditentukan dengan tujuan khusus ya, sampling biasanya langsung aja. Jadi ketika tanpa memperhatikan apakah dia setelah makan atau sebelum makan ya. Kemudian ada juga urin pagi. Urin pagi ini merupakan urin yang pertama kali dikeluarkan pada pagi hari. Ya, biasanya ini dia cenderung memang lebih pekat ya, lebih pekat dan ini cukup baik untuk pemeriksaan sedimen, BJ, protein dan tes kebuntingan ya. Kemudian yang ketiga adalah urin urin postprandial ya. Jadi urin yang diambil setelah makan ya. Biasanya diambil 3 jam setelah makan untuk mengklasifikasikan apakah ini ada pengaruh glukosa atau segala macam hubungan sama diabetes biasanya. Kemudian urin 24 jam ya. Urin yang dikeluarkan selama 24 jam itu dikoleksi ya, misalnya untuk mengetahui creatinine clearance ya. Nah, ini cukup ruwet ya kalau di hewan ya, karena harus dikoleksi 24 jam, tidak seperti di human. Kalau di human kan ketika urinasi langsung aja disampling. Kalau hewan, semaunya hewan, ya kita tidak bisa untuk memprediksi kapan dia mau urinasi. Ya. Kemudian untuk persyaratan sampling, yang pertama itu wadah dari cawan, itu harus dia bermulut atau dia mempunyai diameter yang cukup lebar, ditutupnya ya. Dia bersih, kering, ya, tidak perlu steril kecuali untuk kultur bakteri ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga jangan sampai ada deterjen di situ ya, karena nanti bisa mempengaruhi kualitas dari sampel yang kita akan periksakan ya. Kemudian minimalkan kontaminasi ya, beri label, kemudian setelah itu harus segera dikirim karena urin itu bisa berubah karena dia kan volatil ya. Dan biasanya ada amonia juga apabila kita tunda pemeriksaan itu bisa akan mempengaruhi kualitas dari urin tersebut ya. Apapun apabila ditunda itu bisa disimpan atau bisa menggunakan beberapa zat-zat pengawet ya yang nanti direkomendasikan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi bahwa urin yang kita sudah koleksi itu tidak boleh ya, tidak boleh terkena paparan sinar matahari. Ini akibat jika urin itu dibiarkan ya lebih dari 2 jam ya. Yang pertama adalah cast disappear. Jadi cast atau benda-benda cast namanya ya, itu dia akan pecah ya, lysis ya. Padahal itu juga merupakan satu tanda patologis yang kita bisa amati ketika urin itu masih normal. Kemudian bisa juga ada lisisnya WBC atau RBC. Jadi RBC mungkin kaitannya tadi pada pada urin yang mengandung eritrosit atau leukosit itu jadi negatif palsu kalau kita
tunda pemeriksaannya. Jadi yang tadinya hematuria jadi hemoglobinuria, ya. Eritrositnya nggak terlihat, hanya yang terlihat hemoglobin, ya. Kemudian glucose decreases, ya. Jadi glukosanya akan turun akibat penggunaan oleh bakteri, pH-nya akan berubah otomatis, ya. Bilirubin dan urobilinogen teroksidasi. Sehingga hal-hal yang seperti ini perlu kita waspadai, ya. Jangan sampai nanti menimbulkan hasil yang negatif palsu. Ya, kemudian pengawet urin yang bisa kita pakai itu bisa dengan penyimpanan di refrigerator, kemudian penggunaan asam borat, kemudian timol, formaldehyde 40%, sodium klorida, dan toluen. Ini beberapa pengawet urin. Cuman ini juga hati-hati karena ada beberapa zat nanti yang bisa menyebabkan reaksi positif palsu maupun negatif palsu. Kemudian ini juga perubahan urin yang bisa kita lihat ya apabila mungkin lebih dari 2 jam, ya, apabila urin itu tidak segera diperiksa sampai berhari-hari, tidak menutup kemungkinan juga nanti akan ditemukan beberapa perubahan, ya. Ya. Ini adalah jenis urin yang dia terinfeksi, ya, mungkin dalam keadaan sistitis, ya. Ini sih terlihat banyak sekali ada bakteri, ya. Dia ini kukubasil, kemudian di sini terlihat leukosit, ya. Leukosit dia lebih hitam dibandingkan dengan apa bila kita bandingkan dengan eritrosit, ya. Eritrosit ya yang seperti ini eritrosit, sedangkan ini yang leukosit, jadi lebih besar ukuran selnya, ya. Kemudian ada terlihat juga yes, ya. Kalau yang panjang-panjang ini adalah bakteri, ya. Nah, ini nanti kalau kita tunda bisa saja leukositnya akan tadi lisis, ya. Termasuk juga mungkin bisa juga timbul bakteri yang cukup banyak di situ. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait urinalisis, ya. Urinalisis ini ada 3 aspek yang kita periksa. Yang pertama itu perubahan makroskopik, kemudian yang kedua itu kimiawi dan mikroskopik, ya. Jadi makroskopik ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan panca indera. Jadi tidak perlu menggunakan alat. Ada volume, ada warna, kekeruhan, bau, ya. Sedangkan kimiawi ini bisa diperiksa dengan secara manual menggunakan alat atau menggunakan dipstick, ya. Kemudian mikroskopik ini dengan menggunakan mikroskop, ya, lebih nanti ke uji sedimen urin. Untuk pemeriksaan makroskopik tadi ini tanpa menggunakan alat, ya, dilihat dengan mata telanjang, misalkan bisa juga dengan bantuan sinar matahari. Tadi lihat volume, warna kekeruhan, ya, dan bau urin. Ya, biasanya untuk volume urin pada anjing itu dia sekitar 20 sampai 40 ml, ya, urin per kilogram berat badan, ya, selama 24 jam, ya. Sedangkan kalau di kucing dia lebih sedikit, ya, karena memang kucing minum atau mungkin postur tubuhnya lebih kecil, ya. Itu sekitar 28 ml urin per kilogram selama 24 jam. Nah, warna urin itu sendiri dia kuning, ya, ya, karena dia ada urobilinogennya di situ, bahkan sampai kuning tua apabila urinasinya itu atau mungkin dalam kondisi dehidrasi, sehingga dia lebih pekat warnanya. Dan biasanya untuk kekeruhan nanti bisa timbul akibat adanya mungkin benda normal, bisa juga benda-benda yang abnormal, ya. Seperti proteinuria itu bisa juga menyebabkan kondisi kekeruhan yang lebih tinggi. Kemudian bau, ya, bau abnormal bisa bisa karena tadi disimpan yang terlalu lama, bisa karena obat-obatan, ya. Seperti misalkan sini bau buah-buahan itu bisa akibat dari ketosis diabetes mellitus, ya. Atau mungkin bau busuk akibat infeksi pada saluran fisika urinaria itu bisa juga menyebabkan bau khas yang tersendiri. Ini adalah pemeriksaan kekeruhan. Ya, ini kita lihat bisa menggunakan kertas koran, bisa juga menggunakan buku, ya, buku garis kotak atau buku yang garis linier, ya. Jadi ini hampir mirip sama dengan melakukan pemeriksaan warna, ya. Dilaporkan nanti apakah dia jernih, agak keruh, ya, kemudian keruh dan sangat keruh. Ya, tandanya bagaimana? Misalkan nih jernih itu clear. Ini bacaan koran itu bisa terlihat.
Sedangkan slightly cloudy ya, ya agak keruh itu bacaannya terlihat cuman perbatasan antar hurufnya nggak begitu kelihatan. Kemudian ini keruh, cloudy ya, ini sama sekali terlihat tapi eh, hampir tidak bisa dibaca. Sedangkan ini yang turbid ini sama sekali tidak dibaca. Itulah tahapan-tahapan yang mungkin kita bisa gunakan ya. Nanti untuk warna juga ada likely yellow, yellow, kemudian amber, ada red, ada brown seperti ini. Nanti masing-masing merepresentasikan suatu perubahan patologis. Seperti misalnya red ini bisa kemungkinan ada hematuria, bisa juga hemoglobinuria, atau mungkin mioglobinuria ya. Seperti kayak brown ini dalam kondisi beberapa studi yang kita lakukan pada penelitian itu apabila terjadi kerusakan pada otot, rilisnya mioglobin itu kemungkinan warna urinnya akan menjadi lebih merah kecoklatan ya. Baik, pemeriksaan kimiawi bisa manual, tadi bisa menggunakan refraktometer, bisa juga untuk misalkan BJ ya, atau bisa menggunakan test kit urin test strip namanya ya, menggunakan dipstick ya. Jadi nanti kita bandingkan hasil celupan stick ini yang dari urin, kemudian kita kita lihat dengan standar yang ada di strip testnya ya. Biasanya nanti ada beberapa parameter ya, seperti blood hemolyze ya, ada urobilinogen, bilirubin, ada protein, ada nitrit, ada ketones, ada asam askorbat, ada glukosa. Kemudian di sini ada pH ya, asam basanya. Di sini ada BJ juga ya. Sebenarnya BJ itu paling bagus menggunakan refraktometer. Kemudian di sini ada untuk melihat leukosit. Ya, ini sekitar 10 ya, 10 parameter yang kita bisa amati. Ini mungkin bisa juga dipakai untuk screening awal untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada urin ya. Yang pertama tadi kita sudah lihat di test kitnya, yang pertama kita bahas tentang BJ. Nah, BJ urin ini bisa diukur dengan menggunakan tadi refraktometer dengan atau menggunakan di stick urin. Refraktometer ini wujudnya seperti ini nanti kalau kita baca. Jadi urinnya diteteskan di apa? Di kaca di refraktometer ya nanti akan timbul dua warna seperti ini, yang warna biru dan warna putih ya. Nah, perbatasan antara warna biru dan warna putih inilah menjadi skor dari BJ urin yang biasanya urin SPG ini adalah specific gravity atau bahasa Indonesia-nya lah BJ ya, berat jenis ya. Ini kita bisa lihat, misalkan ini 1,035 misalkan ya, BJ urinnya sekian. Nah, BJ urin ini sangat penting kaitannya untuk mengevaluasi dari osmolalitas urin ya. Kemampuan urin untuk memekatkan sebenarnya. Jadi bisa untuk sebagai penanda status dehidrasi, bisa juga sebagai penanda apakah ada kelainan terkait sama gagal ginjal akut maupun gagal ginjal yang kronis. Nah, di anjing kucing biasanya BJ-nya ya ini di antara sekian ya, 1,016 misalkan kalau di anjing sampai 1,060 ya. Nah, kondisi gagal ginjal kronis cenderung BJ-nya itu akan lebih rendah ya, atau dengan istilah esostenuria itu di antara 1,007 sampai 1,013. Itu BJ-nya sangat rendah karena ginjal kemampuannya itu dia akan turun ya 2/3 total fungsi dari nefron itu hilang, sehingga kemampuan dia memekatkan, kemampuan dia mereabsorpsi, memfiltrasi itu hilang di situ, sehingga cenderung yang keluar itu adalah hanya air ya. Nah, ini juga dipakai di dalam melihat ya fungsi ginjal ya, apabila dia urinnya itu adalah 1,008 mengindikasikan dan persisten itu mengindikasikan tanda-tanda ke arah renal azotemia ya, atau gangguan fungsi ginjal. Kemudian yang selanjutnya proteinuria ya. Proteinuria ini adalah protein di dalam urin ya. Ini proteinuria itu sangat vital juga peranannya dalam mengevaluasi adanya kelainan pada ginjal. Tapi perlu hati-hati karena proteinuria ini bisa juga masalahnya tidak hanya di ginjal tapi juga di postrenalnya, hubungannya sama fisika urinaria. Ya, jadi tidak serta-merta dia mengarah ke ginjal, tapi bisa juga proteinuria terjadi akibat adanya inflamasi di fisika urinarianya, sehingga cenderung urinnya akan menjadi lebih kental ya,
menjadi ada kandungan urin di situ, kandungan protein di situ. Kemudian normalnya pada pada anjing kucing itu kurang dari 10 mg per desiliter atau 100 mg per 24 jam. Dalam kondisi proteinuria, apabila dia persisten, ada kandungan urin, mungkin lebih dari 150 mg per hari, itu merupakan pertanda khusus ada masalah di ginjal. Ya. Khususnya ini ginjal yang akut ya. Kemudian untuk filtrasi glomerulus, terutama protein, memang protein itu ada dua, ada yang berat molekulnya rendah, ada yang berat molekulnya tinggi ya. Nah, untuk berat molekul yang rendah, ya seperti albumin, globulin ya, mikroalbumin, di sini dia bisa melewati glomerulus, tapi dia bisa diabsorpsi lagi oleh tubulus sehingga kadang jumlahnya sangat kecil sekali. Bahkan beberapa researcher itu menggunakan mikroalbumin ini sebagai deteksi sebenarnya, deteksi dini pada kejadian gagal ginjal akut ya. Jadi ini apabila kondisi mikroalbuminnya stabil di lebih dari 1,1 mg per desiliter itu pertanda bahwa ada penyakit ginjal yang akut ya di situ. Nah, ini mekanisme terjadinya proteinuria bisa kita evaluasi apakah dia memang kerusakannya itu di glomerulus ya, sehingga terjadi peningkatan filtrasi protein yang dengan berat molekul tinggi, misalnya ya, contoh kasus seperti glomerulonefritis, kemungkinan protein akan rilis ke urin ya. Kemudian peningkatan sekresi protein oleh sel-sel tubulus pada kasus pyelonefritis ya di pelvis renalis. Kemudian peningkatan kadar protein berat molekul yang rendah dalam plasma yang melebihi nilai ambang reabsorpsi tubuli misalkan pada kasus-kasus multiple myeloma, dan bisa juga karena penurunan daya reabsorpsi karena memang protein ini harusnya direabsorpsi oleh tubulus ya. Misalnya pada kasus-kasus renal tubular acidosis dan gagal ginjal yang akut ya. Kemudian ada beberapa kelainan juga seperti hematuria, adanya darah dalam urin ya. Ini pertanda ada ini kalau ketemu eritrosit di dalam darah di dalam urin itu menandakan ada kelainan pada fungsi ginjal atau kelainan juga pada urinarinya atau postrenalnya ya. Jadi cuman hati-hati dalam pemeriksaan dipstik ya, dipstik darah itu karena merahnya itu bisa berasal tidak hanya bisa berasal dari eritrosit, bisa juga berasal dari hemoglobin atau bisa juga berasal dari mioglobin. Hemoglobin itu dari darah itu sendiri, mioglobin itu dari otot. Jadi sama-sama merah. Jadi nanti perlu ada pemeriksaan lanjutan memang dengan sedimen untuk membedakan apakah dia ini murni hematuria, mioglobinuria atau hemoglobinuria. Ya. Kemudian glukosa, istilahnya adalah glukosuria. Ya, jika terjadi beban glukosa yang difiltrasi melebihi kemampuan dari tubulus mereabsorpsinya. Ya, biasanya ini beberapa kasus seperti diabetes mellitus atau Cushing syndrome. Cushing syndrome ini adalah terjadi peningkatan kortisol akibat respon dari korteks adrenal yang berlebihan itu bisa meningkatkan glukosuria. Kemudian ketonuria merupakan hasil produk limbah atau katabolisme dari lemak ya, sehingga ini ada aseton, ada acetoacetic acid, beta hidroksibutric acid ya. Ini biasanya hubungannya sama beberapa penyakit diabetes ya yang tidak terkontrol. Kemudian di sini ada leukosit, leukosit esterase ya diproduksi oleh neutrofil menunjukkan pyuria yang berkaitan dengan infeksi saluran kemih biasanya ya. Bila misalkan kejadian sistitis ya biasanya ini memang sering terjadi pada kucing atau anjing yang betina ya, infeksi saluran kemih karena dia memang jarak antara vesikourinaria dengan bagian luar ureter itu pendek ya. Kemudian deteksi pyuria secara akurat perlu 2-5 menit bagi strep test reagen dipstik untuk mengubah warna. Cuman ini untuk strep testnya ini punya kelemahan ya, dia tidak dirancang untuk mengukur jumlah dari leukosit ya. Mau nggak mau kita harus lanjutkan ke pemeriksaan sedimentasi ya. Kemudian nitrit ya tidak ditemukan dalam urin ya. Dia biasanya akan positif jika ada bakteri yang mereduksi nitrat menjadi nitrit ya.
Dan ini kalau hasil positif dari nitrit itu akan membantu dalam mendiagnosa infeksi saluran kemih ya, misalkan terjadi sistitis ya. Kemudian yang terakhir itu bilirubin ya, urin urin normal itu harusnya tidak mengandung bilirubin. Ya, dia mengandung urobilinogen. Cuman kalau dia mengandung urobilirubin itu menandakan ada masalah di hepar ya. Nanti kaitannya dengan penyakit-penyakit hepatosekuler. Ya, baik. Kita lanjut ke pemeriksaan yang mikroskopik. Tadi kita udah bahas makroskopik, kemudian dengan pemeriksaan kimia dan yang C yaitu yang ketiga itu pemeriksaan mikroskopik ya. Tentu saja untuk pemeriksaan mikroskopik kita perlu bantuan alat mikroskop ya. Nanti untuk identifikasi beberapa sel ya, silinder, sel, kristal, bakteri yang untuk membantu diagnosa berbagai kelainan. Jadi ini untuk mengidentifikasi adanya eritrosit, leukosit secara morfologi dengan melihat struktur dari sel tersebut ya. Kemudian untuk mengevaluasi juga apakah dia terdapat beberapa sel epitel dan silinder ya dalam bentuk transisional atau squamous normal ya. Kemudian juga mengevaluasi adanya kristal yang normal maupun abnormal. Ini salah satu contoh juga yang saya ambilkan dari internet ya tentang beberapa gambaran eritrosit, leukosit ya, epitel, kemudian kristal dan cas ya. Itu yang bisa kita temukan di urin ya. Nah, sebelum menganjak ke apa saja yang bisa ditemukan, saya cerita dulu tahapan uji sedimentasi atau pemeriksaan mikroskopik pada urin ya. Jadi ini urin yang sudah kita koleksi. Nanti kita sentrifuge dulu dengan menggunakan alat sentrifugasi tabung ya, tabung 20 mili. Setelah itu nanti ini kita taruh di atas rak ya. Kemudian di sini akan dapat pelet ya. Sebenarnya ini ada yang atas ini supernatannya, ini yang peletnya. Yang peletnya yang kita nanti gunakan. Biasanya supernatannya itu akan dibuang dulu ya. Kemudian disesuaikan sedikit, kemudian setelah itu dicampur dan diteteskan di objek gelas. Nah, setelah diteteskan di objek gelas, dikasih cover gelas, setelah itu diamati di mikroskop. Nah, uji sedimentasi ini sangat penting sekali untuk menentukan jenis-jenis kristal sebenarnya, untuk menentukan sel-sel yang ada di dalam urin, ya, yaitu sel eritrosit, leukosit, kemudian sel Cas dan sebagainya. Ya, kemungkinan bisa kita temukan beberapa sel-sel seperti ini ya. Dan ini sangat penting sekali dalam hal identifikasi seperti misalkan urolithiasis ya, jenis kristalnya apa? Apakah dia lebih cenderung ke kalsium oksalat atau mungkin bisa cenderung ke triple fosfat ya, atau mungkin lebih cenderung ke struvite ya, struvite dan sebagainya ya. Baik, yang keempat, ini adalah beberapa gambaran interpretasi yang mungkin kita bisa lihat pada saat melakukan pemeriksaan mikroskopik urin ya. Yang pertama itu leukosit, ya bentuknya seperti ini ya. Leukosit dia cenderung dia punya lobus-lobus ya. Lobus-lobus dan kalau kita bandingkan dengan eritrosit, dia ukuran selnya lebih besar. Ini ada juga yang menggerombol seperti ini ya. Jadi seperti ada di situ di dalam tengahnya ini ada lobus-lobusnya itu leukosit ya. Normalnya kurang dari 2 sel per lapang pandang. Jadi kalau misalnya dalam satu lapang pandang kita hanya temu 2 spot ini berarti normal. Tapi cuma kalau banyak sekali lebih dari 10 itu menandakan ada infeksi di saluran kemih atau ada gangguan di ginjal. Kemudian ini ada eritrosit. Eritrosit ini di dalam urin bisa ketemu tidak ketemu atau bisa 3 sel per lapang pandang. Jadi 3 sel seperti ini. Cuma kalau dia sudah banyak, mungkin bisa puluhan sampai ratusan, itu menandakan adanya dalam kondisi hematuria. Ya. Nah, kalau sudah dalam kondisi hematuria, perlu kita curigai apakah permasalahannya itu ada di vesika urinaria atau di ginjal. Ini juga ada beberapa contoh sediaan dari hasil sedimentasi ya. Ini terlihat ada epitel. Ini guguran bisa saja nih asal dari tubulus ya, karena epitel dari tubular ya.
dia epitel transisional, squamous, normal ya. Sel-sel tubulus ginjal menunjukkan patologi ginjal ya. Berarti ini ada, kalau misalkan ketemu reruntuhan sel epitel seperti ini, berarti tubulusnya mengalami kerusakan. Kemudian bisa yang kedua adalah renal tubular cell ya. Ini contohnya ya, tubulusnya ya. Jadi bulat, poligonal, dia berintinya besar, meningkat ketika akan terjadi akutubular necrosis atau akutubular damage ya. Kemudian di sini ada contoh lain, oval fat body ya, sel tubular yang mengabsorpsi lipoprotein dan kolesterol dan trigliserida yang keluar dari gelumur. Jadi bentuknya seperti ini, bulat juga. Jadi ini agak susah nanti untuk membedakan mana itu leukosit dan mana itu oval fat bodies ya. Jadi ini jam terbang atau semakin sering kita melihat atau menginterpretasi hasil analisis, semakin mudah juga kita akan menganalisa ini mengarah ke sel yang apa. Nah, yang agak mudah itu adalah case ya atau silinder ya. Ya, jadi berasal dari coagulum mucoprotein times Horsfall ya, dari kandungan yang terjebak dari lumen tubulus. Ini bentuknya seperti batang ya, panjang seperti ini. Ini adalah silinder ya. Ini silinder hyalid ya, contoh dari silinder hyalid, dia transparan, homogen ya, dan tidak berwarna ya. Biasanya akan ketemu nanti 0 sampai 2 per lapang pandang, itu normal. Ada juga silinder itu berasal dari eritrosit ya, karena mengumpul jadi satu. Ini jadi terlihat seperti silinder, tapi dia asalnya dari eritrosit. Atau bahkan dari leukosit ya, seperti ini nih. Silinder dari leukosit. Dan masing-masing ini menginterpretasikan kondisi patologis juga. Jadi contohnya seperti ini, yang eritrosit ini menandakan ada penyakit glomerulonefritis akut, sedangkan ini adalah penyakit pyelonefritis. Ini contoh yang lain, silinder glomerular yang kasar, yang seperti cacing ya. Contohnya. Kemudian yang ini yang halus. Kemudian ada juga ketemu Rexicase ya. Penyakit biasanya ditemukan pada penyakit ginjal yang lanjut ya, sedangkan yang Bordeaux ini menunjukkan chronic renal failure ya. Jadi prognosanya memang kadang buruk. Ini bisa 2 sampai 3 kali dari ukuran dari silinder yang normal. Ya. Ini adalah berapa macam-macam kristal normal. Saya rasa ini juga pernah dulu disampaikan di mata kuliah interna ya, dengan terkait sama pemeriksaan sistema uropotika ya. Ini kita bisa lihat di sini ada triple fosfat ya, bentuknya struvite ya. Jadi bentuknya seperti hampir mirip seperti peti ya, peti mati ya. Jadi ini hexagonal. Kemudian ini asam urat, contohnya seperti ini, dan kalsium oksalat. Oksalat itu dia bulat seperti kubus. Ya. Oke, kemudian ada kristal abnormal. Ini ada cysteine, ya. Kemudian ada asetil sulfadiazin, ada kolesterol, dan ada bilirubin. Ini mungkin kita bisa amati juga nanti pada kristal-kristal yang abnormal pada urin ya. Kemudian ada fungus, bentuknya seperti ini, contoh dari yeast. Ya, yeast. Kemudian ini hifa, dia ada percabangan ya hifanya. Kemudian ini ada Trichomonas vaginalis, dan ini ada infeksi bakteri. Dan ada infiltrasi sel radang. Di sini terlihat ada makrofag yang mencoba memfagositasi dari bakteri ya. Ini ada neutrofil juga ya. Kemudian ini yang selanjutnya ada beberapa case study ya yang bisa kita temukan. Ini contoh kasusnya pada sindroma nefrotik. Ini terlihat pada pemeriksaan fisik ada edem, anasarka ya, jadi bengkak-bengkak di seluruh sekitar tubuh ya. Diagnosa laboratorium ditemukan bahwa kolesterol totalnya dia sangat tinggi ya, 1000 mg per desiliter, yang mana normalnya 200, kurang dari 200 mg per desiliter. Albuminnya rendah ya, 1 gram per desiliter. Kemudian ditemukan hiperproteinuria atau proteinuria, kemudian oval fat bodies, kemudian red blood cell, kemudian bilirubin, urobilinogennya dia terlihat negatif.
Kemudian pada saat misalnya sedimentasi dengan melihat di mikroskop, ini terlihat eritrositnya cukup banyak ya, 15-20, berarti ini sudah abnormal. Leukositnya juga cukup tinggi, tadi standarnya kalau leukosit 0-2 sel per lapang pandang, ini sudah melebihi. Berarti apabila kita temukan kondisi seperti ini ya, bisa mengarahkan ke beberapa sindrom nefrotik ya, nefritis atau nefritis initialis itu bisa mengarah ke situ karena dia ada radangnya. Kemudian ini contoh di glomerulonefritis akut ya. Pemisahan fisik bukan ada edem di kelopak mata, terjadi hipertensi dan oligouria. Oligouria ini pipisnya sedikit-sedikit ya. Pemisahan laboratorium ditemukan proteinnya dia cukup ya plus 3, bilirubin dan urobilinnya negatif. Sedangkan ini terlihat ada eritrosit ya, tak terhitung ya. Tak terhitung karena jumlahnya sangat banyak sekali per lapang pandang. Kemudian leukositnya juga tinggi, 5-10 sel per lapang pandang. Ditemukan ada silinder hialin, silinder granular, dan silinder eritrosit. Ya. Jadi karena glomerulonefritis itu adalah merupakan keradangan di glomerulus dan nefron. Nefron tadi kita udah bahas, ada tersun atas tubulus, ada glomerulus itu. Kemungkinan kerusakannya ini tidak hanya melibatkan uh, satu sel ya, tapi beberapa sel sehingga terlihat di sini ada peningkatan beberapa sedimen ya, eritrosit, leukosit dan sebagainya. Kemudian pilonefritis. Pilonefritisnya keradangan di pelvis renalis ya, yang nanti akan dari apa tubulus collectivus akan menuju ke pelvis renalis dan di pelvis renalis ini akan terjadi pilonefritis. Ya, biasanya ditandai dengan panas badan, nyeri daerah plank. Analisa laboratorium ini terlihat protein plus 2, plus 3, dan sedimentasi juga terlihat ada peningkatan, baik itu di eritrosit, leukosit, dan silindernya. Ini ada granular, leukosit, ada hialin, terjadi peningkatan. Kemudian bakteri juga positif 3, dan kultur urinnya dia positif. Nah, memang agak sulit ya kita membanding untuk apa ya mengarahkan diagnosa hanya menggunakan uji sedimentasi. Tentunya nanti bisa juga diteguhkan diagnosanya, misalkan terjadi masalahnya di tadi di pelvisnya atau di glomerulusnya, memang perlu ada lanjutan dengan pemeriksaan USG dibantu dengan pemeriksaan X-ray atau dengan bantuan juga dengan biopsi pada ginjal. Itu akan lebih memudahkan. Misalkan tadi membedakan glomerulonefritis dengan sistitis misalkan. Itu juga perlu ada pemeriksaan misal lanjutan ya. Ini adalah contoh-contoh ya yang mungkin nanti bisa teman-teman analisa juga ya, untuk membandingkan apakah masalahnya di renal atau prerenal, renal atau postrenalnya. Ini contohnya yang pada postrenal atau sistitis. Ini keradangan pada vesika urinaria. Terlihat hewannya terjadi apa hipertermi ya, kemudian ada nyeri pada saat urinasi yang terakhir, kemudian dia polakiuria, nyeri pada suprapubik dan terminal hematuria bisa kadang positif bisa negatif. Dan ini terlihat pada pemeriksaan laboratoriumnya, ini terlihat ada eritrosit, leukosit dan silinder. Ya, ini memang untuk peneguhan diagnosa perlu ada pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan USG atau X-ray. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kuliah urinalisis pada kesempatan ini. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kita bisa diskusikan kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.